Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang apa itu 3D tool pada Adobe Illustrator. Jadi 3D itu terbagi menjadi 3 teman-teman di Adobe Illustrator ya. Jadi ada yang namanya extrude dan bevel, kemudian ada revolve, kemudian ada rotate. Nah jadi ini semuanya objek 3D teman-teman. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, extrude dan bevel. Kalau 3D extrude dan bevel itu sederhananya gini teman-teman. Anggap kita punya sebuah permukaan gitu ya. Permukaan datar nih, misal bulat atau lingkaran. Bulat lingkaran sama aja ya. Maksud saya bulat atau kotak gitu ya, dan seterusnya lah. Yang jelas dia itu awalnya 2 dimensi. Jadi kita hanya punya sebuah permukaan datar gitu kan. Nah, kemudian ketika kita beri efek extrude dan bevel, maka permukaan tadi akan bertambah ketebalannya atau punya dimensi gitu ya. Nah itu yang disebut dengan extrude dan bevel. Jadi kita bisa menambah ketebalan dari objek itu beserta angle-nya juga. Nah itu kalau extrude dan bevel ya. Jadi ingat teman-teman, extrude dan bevel itu menambah ketebalan. Dan juga kita bisa edit karena menambah ketebalan berarti kan ada yang disebut dengan angle, arahnya gitu kan, arah dari objek itu. Nah itu kalau extrude dan bevel. Kalau revolve ini gampangnya gini, kita gunakan revolve itu ketika ingin membuat 3D yang berputar. Nah apa maksud 3D berputar? Contohnya gini, kita lihat di sini ada contoh botol ya teman-teman. Jadi ini botol ini kan kalau kita bagi dua ya, kalau kita bagi dua gini, itu kan dia kanan kirinya sama atau simetris gitu ya. Nah kita gunakan revolve itu apabila ingin membuat 3D yang seperti itu. Jadi nanti kita akan membuat sebuah bentuk yang setengah gitu kan, kemudian setengahnya lagi tinggal di revolve saja, muter gitu ya, maka terjadilah seperti itu. Itu revolve. Jadi pastikan objek yang teman-teman ingin revolve itu kanan kirinya sama atau simetris gitu ya. Nanti detailnya kita lihat di contoh aja langsung. Kemudian ada yang namanya rotate. Nah rotate ini gampangnya hampir mirip seperti extrude dan bevel. Bedanya kalau rotate itu tidak ada ketebalannya, jadi dia tetap permukaannya datar atau flat gitu ya, tapi yang punya kedalaman atau bentuk 3D adalah rotasinya. Jadi objek ini yang tulisan run ini teman-teman bisa lihat, itu kan awalnya dia flat datar gitu ya, kemudian diberikan efek 3D rotate maka dia akan terlihat seperti ini. Oke gitu ya, gampangnya gitu. Nah nanti detailnya kita akan langsung lakukan di Adobe Illustrator. Oke teman-teman, di sini saya akan buka Adobe Illustrator. Sudah saya buka ini, kita bikin file baru dulu, file kemudian new. Kemudian ukuran bebas ya, mungkin saya akan pilih 1920 kali 1080 ya. Kemudian selebihnya gini aja, pilih create. Nah ini adalah tampilannya. Oke teman-teman, seperti yang kita sebut di awal tadi, ada extrude dan bevel. Kita akan coba efek 3D yang pertama. Kembali ke AI, kita bikin sebuah teks teman-teman. Mungkin background aja dulu ya, saya bikin background pakai kotak ini, rectangle. Klik satu kali di tengah, klik kiri ya. Isi dengan 1920 kali 1080 sesuai ukuran artboard di awal. Kemudian oke, berikan warna hitam di sini, di swatch ini hitam. Kemudian stroke-nya ini teman-teman lihat stroke di sini, hilangkan dulu stroke-nya. Jadi tidak pakai garis tepi. Kemudian kita align ke tengah ya teman-teman, menggunakan ini dan ini. Oke, sudah ke tengah ya. Nah, baru kita akan buat sebuah teks teman-teman. Oke, langsung aja untuk membuat teks teman-teman pilih yang ini, yang ada type tool ini, huruf T. Kita ketik aja di sini run, RUN gitu ya. Bebas sebenarnya ya, kita perbesar. Ingat teman-teman, setiap selesai mengetik ya, pastikan teman-teman pilih panah hitam ini. Jadi mengetik apapun itu, langsung teman-teman klik hitam, panah hitam. Kemudian perbesar sambil tahan shift dan Alt. Oke, gitu ya. Kemudian untuk font teman-teman bisa bebas ya. Saya akan gunakan mungkin Poppins ya, yang black ini. Kita ganti warna putih. Nah, ini adalah fontnya ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan berikan dia efek extrude dan bevel. Jadi caranya ke menu efek, di sini ada 3D, pilih extrude dan bevel. Nah, di sini settingannya. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita putar-putar itu tidak ada kelihatan, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena coba lihat di bawah sini, previewnya masih mati, teman-teman. Jadi kita aktifkan dulu previewnya. Nah, baru kelihatan nih. Kalau kita putar di sini, maka dia akan ikut berputar di sana. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk kali ini rotasinya saya akan gunakan yang isometric right, yang ini, atau left. Nanti teman-teman bebas mau pakai yang mana. Di sini coba-coba aja ya. Coba kita left. Nah, left nanti bentuknya gini. Atau yang top. Nah, itu atau yang right. Jadi ada banyak sekali yang bisa teman-teman coba di sini ya. Bisa custom juga, teman-teman bisa geser-geser di sini ya. Oke. Nah, ini saya akan pakai yang right saja.
Kemudian di sini ada extrude depth. Extrude depth itu maksudnya ketebalannya berapa, mau berapa ketebalannya. Di sini 50 pt. Pt itu poin ya. Jadi kalau kita tambah, misal ini saya klik ya, geser. Nah, nanti ketebalannya dia bertambah kan? Ya, seperti itu. Nah, ini coba saya tambah dia sampai kurang lebih ya secukupnya aja ya, teman-teman. Mungkin segini gitu. Nah, itu 2430 lah kita bulatin dia. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman tahu aja ya, yang sering kita pakai itu aja tadi extrude depth-nya ini. Kemudian ini ada surface. Surface itu kayak permukaannya. Ini misal kalau kita pilih wireframe, nah nanti dia kayak tulang-tulangnya aja gitu ya, kayak frame-nya aja. Kalau no shading tidak ada bayangan, jadi kayak flat gitu. Atau diffuse shading, nah seperti ini. Nah saya biasanya pakai yang plastic shading. Jadi kita akan sering pakai yang plastik. Jadi seolah permukaan ini adalah plastik gitu, benda ini plastik. Gitu teman-teman. Kemudian yang paling penting juga di sini ada yang namanya lightingnya. Nah, lighting ini kalau teman-teman geser itu akan menentukan kontras tidaknya cahaya. Misalnya ya, anggap ini adalah lampu ya, kita letakkan di depan, maka lampunya seolah nembak dari sini kan. Kalau kita letakkan di atas, lampunya dari atas. Nah, gampangnya gitu aja. Oke ya. Ini kemudian mungkin saya biasanya pakai satu lampu lagi buat di atas. Untuk menambahkan lampu, teman-teman klik ini aja, new light. Nah, maka akan bertambah satu, kita letakkan di atas. Tapi jangan terlalu terang teman-teman, biar bagus. Nah kurang lebih segini aja misalnya. Itu kemudian, nah ini teman-teman bisa otak-atik. Misal light intensity ini berarti kalau teman-teman kurangi, dia akan semakin redup ya. Jadi lampunya akan lebih redup. Itu berlaku untuk lampu yang ini, yang aktif tadi, gitu ya. Kemudian ada ambient light. Ini kalau kita kurangi, dia akan gelap semua. Nah jadi kayak lebih kontras gitu teman-teman, gitu ya. Kemudian ini saya isi 40 aja. Yang lainnya teman-teman bisa coba aja ini. Ada highlightnya dan seterusnya ini ya. Itu jarang kita pakai sih. Yang jelas teman-teman paham dasarnya dulu. Yang tadi ini ada angle ya. Ini ada sumbu X, Y, Z. Kalau 3D itu kan sumbunya 3 teman-teman. Ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah inilah yang dimaksud ini. Jadi ada 3 angle di sini yang kita bisa setting. Nah kalau teman-teman tidak ingin pusing, teman-teman bisa pakai yang seperti ini tadi. Ada isometric right. Ada ibaratnya position yang sudah ditentukan sama AI-nya, ada Illustrator-nya sendiri gitu ya. Itu aja teman-teman. Kalau sudah teman-teman bisa oke. Nah jadi sudah jadi 3D kita. Nah untuk membuat 3D objek 3D lagi di bawahnya, teman-teman cukup duplikat aja ini. Cara duplikat gampang ya teman-teman. Klik seret dulu, ingat klik seret teksnya. Kita klik seret gini kan. Kemudian tahan Alt. Nah Alt ini gunanya untuk menduplikat. Jadi kita klik seret kan. Nah terus kita Alt itu artinya kita langsung menduplikat nih. Cuma saya mau duplikat ke bawah kan. Berarti kita geser ke bawah sini. Tahan Alt. Kemudian tahan apa lagi? Tahan Shift biar lurus. Nah jadi lurus gini ya, bukan bengkok gini. Nah itu maksudnya kita tahan shift. Kalau sudah pas kira-kira, teman-teman bisa lepas mouse-nya ya. Lepas mouse dulu. Nah maka dia langsung gini kan. Oke, kita aturlah posisinya. Ya, yang ini di atas berarti kan. Nah untuk kirim ke atas caranya gini teman-teman. Klik ini ya, kemudian klik kanan, pilih arrange, pilih bring to front. Nah, nanti dia akan ke depan. Oke teman-teman, tinggal diatur aja sini. Nah kemudian satu lagi, saya ingin membuat satu lagi, caranya sama seperti tadi, duplikat ya, tahan Alt dan Shift, lepas mouse-nya, set. Nah, cuma dia di depan sekarang nih. Kita kirim dia ke belakang, atur dulu sedikit posisinya. Oke, mungkin di sini ya. Nah, kemudian saya akan seleksi yang run baru kita buat dan background hitam. Sampai tahan Shift berarti kan. Klik yang ini, tahan Shift, klik hitam. Kemudian klik kanan, pilih arrange, send to back. Yang paling bawah maksudnya. Nah ini jadi teman-teman. Oke seperti itu ya. Tinggal kita perkecil sedikit. Saya blok semua. Untuk memblok semua caranya gini teman-teman. Jadi klik seret, set. Nah cuma ini kan background hitam juga kena blok kan. Berarti kita hilangkan blok hitam. Tahan shift, klik di hitam. Gitu. Nah tinggal diperkecil aja. Ya gitu. Kalau mau di group boleh. Kita klik kanan, pilih mana? Klik kanan, pilih group. Nggak ada ya. Berarti langsung aja Ctrl G aja langsung. Nah ini jadi grup ini. Ya, itu shortcutnya untuk menggroup. Nah itu untuk yang extrude dan bevel. Ini dia ya. Nah berikutnya saya akan jelaskan 3D yang kedua, yaitu revolve. Kalau revolve itu ingat tadi melingkar ya, melingkar. Jadi kalau kita punya objek, misalnya gini ya, saya akan menggunakan sebuah kotak ya. Saya bikin kotak dulu di sini. Kita bikin kotak gini, pakai ini ya teman-teman, rectangle tool. Bikin kotak gini, kemudian saya akan duplikat kotak ini pakai cara yang sama kayak tadi ya, cara cepat ya. Jadi klik kotak ini, seret ke bawah, tahan Alt, tahan Shift juga. Kalau sudah seperti ini lepas mouse-nya, set. Nah, maka jadi dua kan. Tinggal kita atur aja posisinya di sini.
Ini saya perkecil sedikit. Oke, ini saya duplikat lagi pakai cara sama tadi ya teman-teman. Itu kemudian kita geser ke bawah. Oke, nah di sini saya ingin tambahkan satu titik pad teman-teman. Titik pad itu gini maksudnya. Kalau kita pakai panah putih, coba klik panah putih ini ya, direct selection. Nah ini kan ada titik ya teman-teman. Titik 1, titik 2, 3, 4. Nah saya ingin ada satu titik lagi di sini. Caranya gini, kita pakai tool, pen tool namanya yang ini. Ini pen tool, tapi teman-teman pilih yang add anchor point. Nah, ini yang ada plusnya ya. Kemudian tinggal klik di sini. Klik. Oke, kemudian untuk men-setting atau atur posisinya ini kita pakai panah putih tadi. Ya kan? Kita tinggal geser ke sini. Nah, itu teman-teman. Oke. Saya akan seleksi ketiga titik ini ya. Jadi titik 1, titik 1 ini tahan shift, titik 2 dan titik 3. Geser ke bawah. Guys, maaf. Kita ulang ya. Ini dan ini geser ke bawah. Jadi agak panjang sedikit ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang ini titik 1 dan titik 2, yang ini kita geser ke arah kanan. Kemudian kita bikin melengkung nih yang ini teman-teman. Nah, cara bikin melengkung, klik titiknya dulu, klik. Kemudian perhatikan di atas sini, atas kiri ada yang namanya convert select anchor point to smooth. Jadi dia melengkung. Langsung diklik. Nah, nanti ada tangan seperti ini. Kita tinggal setting aja nih. Geser ke sini. Yang ini geser sedikit ke sini. Nah, jadi gitu teman-teman. Simpel sekali teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang bawah ini saya tinggal duplikat lagi yang ini. Kita duplikat pakai cara yang sama tadi ya. Pakai shift dan alt itu letakkan di sini. Oke, tapi saya akan balik dia. Nah, berarti pakai reflect lah. Caranya gini, klik kanan, transform, reflect, pilih yang horizontal gitu ya. Seperti ini aja settingannya, langsung oke. Nah, gitu. Cuma ini kan masih aneh bentuknya teman-teman. Bawahnya harusnya tidak begini kan, lurus ya. Nah, kita tinggal edit pakai panah putih ya kan. Nah, tinggal digeser aja, geser, set, sampai pas ada garis bantu gini. Oh iya teman-teman, bagi yang belum paham mungkin ya, kenapa ada garis ungu seperti ini. Teman-teman lihat ada garis bantu ungu ini. Ini kita bisa aktifkan teman-teman untuk membantu kita. Caranya di menu view ada yang namanya smart guides. Ini teman-teman aktifkan, centang gini ya. Nah, itu. Oke, kemudian ini mungkin saya tambah ya. Saya akan seleksi titik 1 dan 2 ini, geser ke bawah. Kurang lebih di sini atau masih dikit lagi, teman-teman. Oke, sip. Kemudian kita bikin melengkung ini. Teman-teman klik aja sekali, klik. Kemudian bikin dia melengkung gitu. Kemudian tutupnya. Ini saya ceritanya mau bikin botol ya, teman-teman. Nah, jadi ini yang saya maksud itu kita cukup bikin setengah aja botolnya, tidak usah penuh full gitu ya. Nah, ini nanti botolnya coba saya akan keluarkan ya. Saya akan seleksi semuanya kecuali hitam. Tahan shift ya, klik hitam. Kita keluarkan aja dulu. Oke. Nah, saya ingin dia sepertinya ini kalau kita duplikat jadi 2, misal gini ya. Ya, kita reflect vertikal, oke. Ini kalau ditempatkan ini, nah, terlalu tebal teman-teman botolnya. Berarti kita agak kurangi sedikit ya. Ini saya delete dulu. Nah, cara kuranginya pakai ini, pakai panah putih. Teman-teman blok aja semua titik yang berada di sini. Set. Kemudian teman-teman tinggal geser ke arah kanan. Kira-kira ya sampai pasnya aja. Nah, gini kira-kira ya. Nah, jadi nanti kalau ditambah ke sebelah sini itu akan pas botolnya. Oke. Mungkin tambah sedikit ya, sini dikit. Nah, sip. Oke. Gitu, kemudian kita letakkan lagi kembali ke tengah. Oke, kita perkecil sedikit sambil tahan shift teman-teman. Ingat kalau perbesar atau perkecil objek sambil tahan shift biar tidak gepeng, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, udah ini teman-teman kita tinggal unite dulu ya. Teman-teman ke menu Pathfinder, ke tab Pathfinder maksud saya. Kalau belum ada di sini di menu window, cari Pathfinder mana dia? Ini ya. Nah, teman-teman aktifkan itu, nanti muncul di sini, kemudian pilih yang paling depan, yang unite. Klik. Nah, maka dia akan tergabung jadi satu. Barulah kita bikin 3D revolve. Jadi caranya gini, klik objeknya, kemudian efek 3D revolve. Ya kan? Sip. Kemudian teman-teman tinggal preview, ingat diaktifkan. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman botolnya. Ini gampang aja seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa atur lagi nih, ada angle-nya dan lain-lain. Saya hanya akan setting lighting-nya aja. Saya akan tambahkan lighting mungkin ya, atau cukup satu aja ya. Cuma dia posisinya agak ke sini sedikit, gitu ya. Oke, intensitas light-nya juga terlalu banyak sepertinya. Nah, segini aja ya. Kemudian oke. Nah, kita bisa perkecil. Itu teman-teman. Jadi simple ya. Oke teman-teman, kemudian ada satu lagi jenis 3D yaitu rotate, 3D rotasi gitu ya. Yang ini ya, langsung aja kita akan buat di Adobe Illustrator.
Kita akan buat sebuah teks teman-teman pakai yang type tool seperti yang awal tadi. Kita ketik RUN, run, gitu ya. Kemudian kita perbesar. Oke, pilih putih warnanya, gitu ya. Nah, kita perbesar mungkin sedikit lagi. Oke, pas sekali. Oke, langsung kita berikan efek rotasi 3D ya. Caranya ke menu efek, kemudian 3D, yang ini pilih rotate. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa centang preview dulu. Nah, pilih position yang sudah disediakan di sini. Saya akan pilih yang isometric right. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita putar-putar, nah ini kan. Nah, itu yang dimaksud dengan rotasi. Jadi objeknya itu tetap flat, teman-teman, tetap datar. Cuma yang dirotasi adalah objek tulisan run ini tadi. Jadi kita putar-putar di sini. Itu bedanya sama bevel dan extrude. Kalau bevel dan extrude selain bisa diputar, dia juga bisa ditambah ketebalannya. Gitu ya. Oke, ini tadi saya pilih yang isometric right. Kemudian itu aja teman-teman, settingnya tidak banyak ya. Kalau sudah pilih OK. Nah, ini adalah rotasi isometric right tadi kan. Nah, saya akan duplikat jadi 2 teman-teman. Kita geser ke sini. Oke, jadi 2. Kemudian teman-teman untuk mengedit 3D, oh ya, ini saya baru sampaikan ya. Untuk mengedit 3D yang sudah selesai dibuat, teman-teman pergi ke tab appearance. Kalau belum ada appearance, ingat di window itu ada teman-teman. Cari appearance. Ini. Kemudian teman-teman nanti muncul di sini. Nah, ketika ke tab appearance itu maka akan muncul atribut dari sebuah objek teman-teman. Ini kan objeknya ini tadi ya. Atributnya dia salah satunya ada 3D rotate. Nah, teman-teman cukup klik aja ini. Klik, previewnya diaktifkan seperti ini ya. Nah, ini kita ganti jadi yang isometric top. Jadi nanti kita akan buat seperti tangga teksnya ini. Cuma ini kalau kita lihat kan kebalik teman-teman, harusnya dia hadap sini gitu kan, ini kebalik. Nah, untuk membalikkan ini kita cukup isi di sini dengan min 35. Jadi sekarang kan 35 nih. Kita isi jadi min 35, min 30 ini jadi 30. Di delete minnya. Jadi seperti ini. Itu ya. Kalau udah oke. Sudah teman-teman, tinggal atur aja posisinya sampai pas sesuai dengan yang atas gitu ya. Oke, kita geser sedikit mungkin. Nah, kemudian saya ingin duplikat satu kali lagi mereka berdua ini. Kita seleksi semua kecuali hitam ya, berarti tahan shift kemudian klik hitam. Oke, baru duplikat pakai cara yang tadi gitu ya. Kemudian kita tinggal atur aja nih di sini. Atur sampai pas ya. Kurang turun dikit mungkin teman-teman, turunkan dikit. Naikkan sedikit. Geser ke kanan. Ya, pas lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal group aja dia biar aman. Seleksi semua kecuali hitam. Langsung tekan Ctrl G. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita perbesar mungkin sedikit ya. Nah, jadi ini adalah 3 objek yang dibuat menggunakan 3 teknik 3D ya, teman-teman. Yang pertama tadi 3D extrude dan bevel, yang kedua 3D rotasi, yang ketiga 3D maaf teman-teman. Yang pertama tadi 3D extrude dan bevel, yang ini 3D revolve, yang kedua, yang ketiga 3D rotasi atau rotate gitu ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa explore, nanti mungkin di video lainnya nanti akan saya bahas lebih advance lagi. Jadi ini hanya basic teman-teman, sangat-sangat dasar. Yang penting teman-teman paham dulu cara penggunaannya, maksudnya seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.